sebuah negara yang unik karena memiliki 17.000 pulau, 1.500 suku, dan 1.027 bahasa. Namun sayang, kebijakan pembangunan sepertinya mengancam kelestarian budaya suku asli Indonesia. Akibatnya banyak suku di Indonesia yang terancam punah, padahal tempat atau daerah mereka terancam adalah daerah mereka sendiri yang didiami sejak dahulu. Malangnya banyak di antara mereka yang harus menyingkir dari daerah mereka sendiri karena keegoan para pengusaha. Para manusia modern yang ingin menguasai hutan atau mengambil kekayaan alam yang kebetulan ada di tempat suku-suku itu tinggal. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam suku-suku terpencil di Indonesia yang hampir punah. Suku Sakai merupakan suku asli yang ada di Provinsi Riau. Mereka dikenal hidup nomaden atau suka berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain. Sesuai dengan arti nama Sakai yang berarti anak-anak negeri yang hidupnya di sekitar sungai, mata pencaharian suku ini pun bersumber pada hasil kekayaan yang ada di sungai, yakni ikan. Banyak masyarakat yang beranggapan suku Sakai jauh dari kemajuan, sehingga mereka diremehkan, bahkan dianggap rendah. Kini suku Sakai sudah sangat sedikit populasinya, bahkan terancam punah. Penyebabnya ialah karena tanah yang ditinggali mereka kaya akan minyak dan hutannya pun rimbun dengan jutaan pohon. Banyak orang yang kemudian mengeksploitasinya secara berlebihan. Kini suku Sakai sudah tidak memiliki ruang untuk hidup. Sistem kebijakan yang diterapkan negara justru membuat suku-suku ini terasing dari tanah leluhur mereka. Suku Togutil yang mendiami hutan Halmahera terancam punah akibat aktivitas pertambangan. Suku Togutil merupakan komunitas etnis yang hidupnya berpindah-pindah di hutan. Mereka tinggal di hutan Totodoku dan hutan Lolobata. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, jika perusahaan tambang terus menambang di kawasan hutan, maka suku terpencil ini akan terancam punah karena areal tersebut merupakan sumber penghidupan mereka. Daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah memang direncanakan akan dibangun pabrik ferronikel. Namun rencana itu tentu saja mengancam keberadaan suku asli daerah tersebut. Perusakan habitat suku Togutil merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, keberadaan orang rimba di Jambi terancam punah akibat hutan yang digunakan sebagai tempat tinggal malah dijadikan kawasan perusahaan. Bahkan tidak jarang mereka justru harus lari dari wilayah yang sudah ditempati selama turun-temurun. Seperti yang terjadi pada orang rimba Batin ke-9 dari Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungkung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Keberadaan mereka saat ini semakin menurun, terlebih semenjak kawasan sebuah perusahaan di kawasan Hutan Harapan. Sejak tahun 2006, masyarakatnya yang sebelumnya ratusan kepala keluarga harus meninggalkan kampung halamannya. Akibat kawasan mereka yang masuk ke dalam konsesi perusahaan tersebut. Orang rimba merupakan salah satu komunitas terasing di Provinsi Jambi. Mereka terbagi dalam bermacam-macam suku tergantung daerahnya. Pemerintah setempat memutuskan menyebut orang rimba dengan sebutan anak dalam. Puncau toronero sapalay piwakas kani mga pipas. Suku Hutan adalah salah satu suku terasing di Batam. Mereka terancam punah karena kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1970-an, ada 70 keluarga atau 150 jiwa suku Hutan yang mendiami Pulau Rempang di Batam. Ini jumlahnya hanya 13 jiwa dari 8 keluarga. Menurut salah seorang anak sesepuh suku Batin, salah satu penyebab suku ini hampir punah karena kebiasaan pindah keluar daerah dan tidak kembali lagi setelah berada di rantau. Selain itu, kebiasaan suku Hutan yang gemar minum tuak menyebabkan mereka jatuh sakit dan meninggal. Suku Hutan menghuni Pulau Rempang sejak ratusan tahun silam.
adalah suku kuno yang berada di Kepulauan Mentawai bagian dari wilayah Sumatera Barat dan Utara. Asal-usulnya yang misterius menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Ada yang berpendapat suku ini termasuk dari bangsa Polinesia. Ada pula yang meyakini suku ini merupakan bangsa Proto-Malayan atau Melayu tua. Tempatnya yang terisolasi sejak zaman Pleistosen karena naiknya permukaan laut menjadikan budayanya berbeda dengan suku-suku terdekatnya. Sejak masuknya orang luar dan perkembangan zaman, suku Mentawai sudah berada pada generasi terakhir. Karena banyak anak-anak suku Mentawai yang tidak mengikuti budaya tradisional yang ditanamkan para leluhurnya. Berlanjut ke suku Samin Bojonegoro yang hidup di kawasan hutan seluas sekitar 74.000 hektar di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini suku Samin di Bojonegoro masih tetap ada, namun sudah banyak mengalami perubahan. Ajaran Samin yang disebarkan oleh Samin Soro Sentiko adalah bentuk sebuah penolakan terhadap budaya kolonial Belanda yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. Menurut Mbah Harjo yang merupakan generasi keempat Suro Sentiko ini, keberadaan suku Samin yang sekarang dengan yang dulu sudah sangat berubah total hingga 180 derajat, terutama para generasi mudanya. Perubahan zaman di suku Samin ini berpengaruh terhadap tradisi masyarakat Samin, seperti sudah menggunakan sepeda motor, traktor, dan pupuk kimiawi dalam pertanian, serta juga sudah mengenal banyak budaya dari luar. Pemirsa, itulah suku-suku terpencil di Indonesia yang hampir punah versi